ijazah Bapak Jokowi itu palsu menurut ahli palsu. Paham Anda? Anda kan ahli palsu. Wajar saja penelitian Anda melahirkan kepalsuan karena keahlian Anda keahlian palsu. Jadi ketika Anda berjumpa dengan saya dalam satu forum, misalkan berhadapan-hadapan, bertatap-tatapan muka, maka persoalan ijazah Bapak Jokowi akan menjadi 0 kali 0 sama dengan 0. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya di KPU nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Aneh kan? Bisa Jadi, ya? nggak tahu Kok gimana bisa dia tahu semua ya? dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi ya soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui kami saya KPU sekarang kan Ya, sudah. oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, Oke, IT. ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Nah, kan enggak. Oke. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka, kan? Oke. Iya kan? Emang bisa hilang? Susah loh hilang. Itu dokumen negara loh. Betul. Ya kan kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi, KPU bisa lapor polisi Betul, loh itu. ya. Ya kan menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Betul. Tidak pidana itu. Betul. Oke. Ya kan? Ya. Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Oke. Makanya menurut saya udah Jadi banyak laporan kasihan juga ya. agar dia selesai di dalam penjara juga. Dia tinggi di luar, aduh. Dulu stupa, saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya, udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, Dengan hakim, kasus yang sama. iya gitu dengan ya. kasus yang sama, hakim boleh menambahkan. Jadi banyak nih kenanya. Ya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya? Ya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik, 160. pasal nama pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu, terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini. Iya. Gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa aja yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipetakan. Kepada Roy Suryo. Saya berharap suatu saat nanti bisa berhadapan-hadapan dengan Anda, bertatap-tatapan muka dengan Anda dalam satu forum, dan saya ingin menguji sehebat apa Anda itu. Bagi saya, seorang Roy Suryo adalah manusia paling biadab di Republik ini. Kenapa? Wow. Karena kehebohan yang sedang Anda ciptakan hanya untuk memburu sayembara 16 miliar. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting itu dikorbankan. Apa? Kredibilitas sebuah
universitas ternama di Republik ini, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kredibilitasnya hancur, citranya hancur, reputasinya hancur dengan kehebohan yang Anda ciptakan, Roy Suryo. Sayang sekali, hanya semata-mata untuk kepentingan pribadimu, yaitu popularitas dan 16 miliar. Hanya itu. Demi popularitas dan nominal 16 miliar, begitu teganya kau hancurkan kredibilitas UGM, reputasi UGM, begitu bangsatnya kau hancurkan citra Universitas Gadjah Mada. Menyedihkan sekali. Menurut saya, kisruh perdebatan terkait ijazah Insinyur Haji Joko Widodo tidak mesti panjang apabila Anda berhadapan dengan saya. Wow. Kisruh ini tidak akan panjang ketika Anda berjumpa dengan saya. Saya tahu ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Menurut ahli palsu. Kisruh ini tidak akan panjang ketika Anda berjumpa dengan saya. Saya tahu ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Menurut ahli palsu. Paham Anda? Anda kan ahli palsu. Wajar saja penelitian Anda melahirkan kepalsuan karena keahlian Anda keahlian palsu. Jadi ketika Anda berjumpa dengan saya dalam satu forum, misalkan berhadapan-hadapan, bertatap-tatapan muka, maka persoalan ijazah Bapak Jokowi akan menjadi 0 kali 0 sama dengan 0. Anda akan mendapat poin 0 dari saya. Karena keahlianmu palsu. Wajar saja sesuatu yang kau tidak suka bisa kau katakan palsu. Karena pada dasarnya keahlianmu keahlian palsu. Sejak kapan seorang Roy Suryo menjadi ahli telematika? Kan pendidikanmu ilmu komunikasi. Lantas dari mana lubangnya datang pakar telematika itu? Dari mana lubangnya? Wow, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya.